Perayaan Tahun Baru Imlek 2574 Konzili berlangsung meriah. Salah satunya yang terlihat di Wihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok, Jakarta. Ribuan umat Tionghoa melakukan ibadah sembahyang di sana. Ribuan umat Tionghoa berdatangan ke Wihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok, Jakarta untuk melakukan ibadah sembahyang pada Tahun Baru Imlek 2574 Konzili. Suasana hikmat dan meriah mewarnai ritual Imlek di wihara tertua di Jakarta ini. Ribuan umat Tionghoa melakukan ibadah sembahyang tanpa adanya pembatasan akibat PPKM seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Namun pengurus tetap mengimbau untuk para pengunjung agar memakai masker sebagai standar protokol kesehatan. Dan untuk melihat bagaimana kemeriahan Tahun Baru Imlek, kita akan bergabung dengan rekan Tiara Harahap di Wihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok, Jakarta, dan Nofria Fiandi di Wihara Meitea, Medan, Sumatera Utara. Kita sahabat Tiara terlebih dahulu yang berada di Dharma Bakti Petak 9. Bagaimana situasi terkini di sana, Tiara? Ya. Halo, selamat siang. Sinta Samsyul Arif. Betul, sebelumnya saya mau mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Raya Imlek bagi seluruh umat Tionghoa yang tentunya hari ini merayakan. Saat ini saya sudah berada di salah satu wihara tertua yang ada di Jakarta. Seluruh pusat persembahyangan ini juga salah satunya berada di sini, yakni di Wihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat. Sinta dan juga pemirsa, sejak pagi saya memantau, ini memang sudah cukup ramai antusiasme dari umat. Tentunya setelah 2 tahun ada pembatasan pada saat pandemi COVID-19, saat ini sudah meriah. Bahkan Anda juga bisa saksikan ya, di belakang saya ini juga sudah terdapat ornamen-ornamen Imlek begitu ya, yang kemudian ini menambah meriahnya perayaan Imlek pada tahun ini. Saya akan mengajak Anda tentunya untuk kemudian ini melihat situasi sekitar Sinta Samsyul Arif dan juga pemirsa seperti apa sih yang sedang berlangsung di Wihara Dharma Bakti ini. Tetapi saya tidak sendiri, Sinta. Saya akan ditemani dengan pengurus, staf pengurus Wihara Dharma Bakti. Sudah ada Ibu Nova di sini. Halo Ibu, selamat Tahun Baru Imlek sebelumnya dari kami keluarga besar TV One untuk Ibu. Terima kasih. Oke, Bu, ini kan kita siang ini mau melihat-lihat ya, seperti apa kemudian ini jalannya perayaan Imlek di siang hari ini. Kita boleh sambil berjalan ya, Ibu Nova ya. Kalau melihat perayaan Imlek tahun ini, Bu Nova, sebenarnya pemaknaan dari umat Tionghoa sendiri seperti apa sih, Bu? Karena tahun kelinci air kan melambangkan keberuntungan, kesejahteraan. Ya semoga buat masyarakat Tionghoa, semoga di tahun kelinci air ini semuanya mendapat keberuntungan, kesejahteraan, dan penuh berkah. Penuh berkah, itu yang kita harapkan sama-sama ya Bu Nova ya. Nah, saya melihat hari ini cukup berbeda Bu Nova dengan setahun 2 tahun yang lalu. Nampaknya euforia dari umat Tionghoa sendiri juga sudah terasa sekali. Nah, ini seperti apa Bu perbedaan antara 2 tahun yang lalu dan saat ini kalau Ibu Nova sendiri merasakan atau melihat? 2 tahun yang lalu kan masih pandemi itu, jadi nggak terlalu seperti saat ini nih, buka 24 jam dan mereka tuh bebas gitu masuk, lebih bisa lebih rame. Kalau itu kan dibatasin cuma 50 orang boleh masuk, kalau sekarang mungkin lebih, dan mereka kayak lebih senang aja. Iya. Nah Bu, ini saya juga penasaran dan pengen tahu juga kalau di Wihara Dharma Bakti, ini kan wihara tertua Bu ya yang ada di Jakarta, betul ya Bu ya? Ini kalau misalnya umat datang Bu, rangkaian sembahyang pada Hari Raya Imlek seperti apa? Boleh mungkin ditunjukkan karena di sebelah kanan saya ini juga terdapat dupa pembakaran begitu ya Bu ya? Boleh dijelaskan sekalian Ibu? Boleh. Biasanya umat tuh langsung naik ke atas, mereka berdoa di Dewi Kuan Im di atas. Kalau udah atas, sudah selesai, mereka biasa terakhir di bawah, terus pembakarannya di sini. Oh, yang di luar ini justru terakhir ya, Bu Nova ya? Iya, ini yang terakhir pembakarannya. Pembakaran kertas-kertas doanya di sini. Apa bedanya Bu pembakaran kertas itu dengan dupa? Atau memang dua-duanya dibakar secara bersamaan seperti itu? Dupanya kan buat sembahyang, kalau itu kayak pengirim doanya mereka terakhir. Saya tadi lihat juga ada beberapa umat begitu ya yang bawa burung Bu. Itu nanti
difungsikan seperti apa, Bu? Itu pelepasan untuk orang-orang yang mau melepas burung tuh katanya sih buat panjang umur, buat sehat-sehat, kan melepaskan makhluk hidup. Iya. Nah, kalau pelepasan burung ini momennya sebelum atau setelah, dan apakah disediakan titik khusus gitu untuk melakukan pelepasan burung itu di sini? Kalau pelepasan burung tuh kapan aja kita mau boleh, nggak harus hari ini atau event-event tertentu, nggak, kapan aja kita mau boleh lepas burung. Terakhir, Bu, mungkin boleh disampaikan juga perwakilan umat Tionghoa ini seperti apa harapannya di tahun kelinci air ya, Bu, ya, yang akan dijalani ke depannya ini? Harapannya semoga bangsa Indonesia ke depannya semakin sejahtera, aman, damai, semuanya bersatu. Oke. Amin, kita doakan sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Nova sudah berbagi waktunya bersama pemirsa TV One, dan selamat dilanjutkan kembali aktivitasnya, Ibu. Itu tadi pemirsa wawancara saya dengan pengurus Wihara Dharma Bakti, tempat di mana kami mengabarkan saat ini. Saat ini juga kami melihat, kami memantau pengunjung ataupun juga umat ini terus berdatangan, dan informasinya memang jam operasional ini akan berhenti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, dari yang sebelumnya kalau normal ini hanya sampai sore hari saja. Tentunya dengan begitu banyak pembatasan dan juga pengamanan, kalau saya memantau di sini ini juga cukup banyak tim gabungan TNI Polri, kemarin juga ada Kapolda Metro Jaya yang turut mengunjungi langsung memastikan keamanan dari umat Tionghoa ini untuk menjalankan ibadah dan juga sembahyang di Hari Raya Imlek pada hari ini. Sementara demikian, Sinta Syamsul Arif, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Tiara Harahap terlihat sangat meriah di Petak 9, dan bagaimana situasi di Medan? Di Wihara Maitreya ada Nofri Afandi yang berada di sana. Bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, Sinta dan juga pemirsa, peringatan Tahun Baru Imlek tentunya menjadi momen perayaan yang paling ditunggu oleh warga Tionghoa, di mana mereka akan merayakan, berdoa bersama, menyampaikan harapan dan juga keberuntungan di vihara, seperti pada tahun ini merupakan Tahun Baru Imlek kelinci air. Nah, biasanya nih, Sinta dan juga pemirsa, warga Tionghoa seusai beribadah Imlek di vihara, mereka akan berwisata, kemudian berkuliner bersama keluarga. Nah, seperti di tempat saya mengabarkan saat ini yang merupakan Maha Vihara Maitreya Medan, selain menjadi tempat peribadahan, vihara ini juga menjadi lokasi destinasi wisata favorit dalam perayaan Imlek, dan juga banyak sekali di sini pilihan-pilihan kuliner yang dapat dinikmati warga Tionghoa seusai beribadah untuk makan bersama keluarga. Dikarenakan memang vihara ini menjadi salah satu vihara terbesar di Indonesia, sehingga menjadi lokasi favorit untuk warga Tionghoa dan juga umat Buddha untuk merayakan Imlek dan juga berdoa di Hari Raya Imlek. Nah, banyak sekali ornamen-ornamen dan juga dekorasi yang memberikan kesan kemeriahan pada peringatan Tahun Baru Imlek pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti di areal halaman vihara ini terpasang sekitar 1.000 lampion dengan berbagai macam warna, kemudian gapura untuk menyambut kedatangan para warga untuk beribadah, berdoa di vihara ini, dan bahkan di depan pintu masuk vihara juga terdapat banyak sekali ornamen-ornamen sesuai dengan tema yang diangkat dalam pelaksanaan ataupun peringatan Tahun Baru Imlek di Vihara Maitreya Medan ini, yaitu perdamaian dunia. Nah, seperti bisa saya tunjukkan pemirsa, di depan pintu masuk vihara ada dinding harapan ataupun dinding doa untuk perdamaian dunia yang berbentuk semacam puzzle, yang nantinya warga bisa mencabut kertas doa yang berisi harapan untuk dibawa pulang ke rumah. Nah, nantinya jika puzzle ini sudah berhasil disusun akan berisi semacam doa ataupun harapan untuk Tahun Baru Imlek pada tahun ini, yaitu tahun kelinci air, yaitu Tahun Baru Imlek 2574. Tak hanya itu, juga terdapat semacam miniatur bola dunia yang menggambarkan bahwa mereka ataupun warga Tionghoa mengharapkan perdamaian dunia dalam perayaan ataupun peringatan Tahun Baru Imlek pada tahun ini. Bahkan tadi malam saja ini sekitar ribuan warga Tionghoa maupun umat Buddha ini silih berganti untuk datang merayakan Imlek dan juga berdoa di Vihara Maitreya Medan ini, dan bahkan hingga siang ini bisa kita lihat di belakang saya berbondong-bondong warga Tionghoa dan juga umat Buddha untuk datang menyampaikan doa-doa dan juga harapan mereka di tahun ini. Memang berbagai rangkaian acara juga akan digelar selama peringatan Hari Raya Imlek tahun ini.
yang dilaksanakan mulai hari ini hingga 15 hari ke depan. Dan nantinya pada puncaknya itu pada peringatan atau pelaksanaan Cap Gome, yaitu pada hari ke-15 Tahun Baru Imlek, akan ada berbagai macam pertunjukan barongsai, bazar, dan nantinya juga direncanakan akan ada pemecahan rekor muri, yaitu naga terpanjang di Indonesia. Nah, bahkan panitia juga menyampaikan biasanya dalam pelaksanaan Imlek dibandingkan tahun lalu ini hanya tidak sampai ribuan yang hadir untuk berdoa merayakan Imlek di Vihara Maitreya Medan ini. Namun pada tahun ini diperkirakan akan ada sekitar ribuan orang silih berganti pada hari ini hingga nanti sore maupun malam untuk berdoa melaksanakan ataupun memperingati Tahun Baru Imlek pada tahun ini. Sinta. Baik, Nofri Afandi melaporkan langsung dari Vihara Maitreya Medan dan memang terlihat sangat meriah suasana di situ. Dan terima kasih Tiara dan juga Nofri. Dan